Renungan pagi bersama Allah di waktu fajar oleh Ellen G. White, 28 Februari 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pencipta dan penyempurna iman kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi masing-masing kami, agar kami bertahan sebab dunia tidak mengasihi Allah. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Wilson Mamentu. Kepada Saudara Wilson, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat pagi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Renungan pagi oleh Ellen G. White bersama Allah di waktu fajar, 28 Februari, dengan judul Dunia Tidak Mengasihi Allah. Ayat tema terdapat dalam 1 Yohanes 3:13 yang berkata, "Janganlah kamu heran saudara-saudara apabila dunia membenci kamu." Injil harus disampaikan dengan pertempuran yang bersifat menyerang di tengah-tengah pertentangan, bahaya, kerugian, dan penderitaan. Tetapi mereka yang melakukan pekerjaan ini hanya mengikuti langkah guru mereka. Sebagai penebus dunia, tampaknya Kristus senantiasa berhadapan dengan kegagalan. Ia, utusan kemurahan kepada dunia kita, tampaknya melakukan sedikit saja dari pekerjaan yang ingin dilakukannya dalam mengangkat derajat dan menyelamatkan jiwa. Pengaruh setan senantiasa bekerja untuk menentang jalannya. Tetapi ia tidak mau tawar hati. Alfa dan Omega jilid 6 halaman 323. Orang-orang Kristen yang mula-mula itu memang adalah umat-umat yang istimewa. Tingkah laku mereka yang tidak bercela dan iman mereka yang tidak bisa dibengkokkan merupakan teguran yang senantiasa mengganggu ketenteraman orang-orang berdosa. Biarpun jumlah mereka sedikit, tidak mempunyai harta, kedudukan, dan jabatan yang terhormat, mereka menjadi ancaman yang menakutkan bagi pelaku-pelaku kejahatan di mana saja tabiat dan ajaran mereka dinyatakan. Sebab itu mereka dibenci oleh orang jahat, seperti Habel dibenci oleh Kain abangnya. Dengan alasan itulah Kain membunuh Habel. Demikian juga mereka yang menolak pengendalian roh suci, membunuh umat-umat Allah. Dengan alasan yang sama, juga orang-orang Yahudi menolak dan menyalibkan Juru Selamat, oleh karena kesucian dan kekudusan tabiatnya senantiasa merupakan teguran kepada sifat korup dan mementingkan diri mereka. Sejak zaman Kristus sampai sekarang, murid-muridnya yang setia telah membangkitkan kebencian dan pertentangan mereka yang mencintai dan mengikuti jalan-jalan dosa. Alfa dan Omega jilid 8 halaman 47 dan 48. Tuhan memberikan kepadamu kecerdasan dan akal sehat agar engkau dapat memegang janji-janjinya, dan Yesus siap membantu engkau dalam membentuk karakter yang kuat dan simetris. Testimonies jilid 5 halaman 579. Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Saudara Wilson. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini berkata dalam Bersama Allah di waktu fajar halaman 75 paragraf pertama. Injil harus disampaikan dengan pertempuran yang bersifat menyerang di tengah-tengah pertentangan, bahaya, kerugian, dan penderitaan. Apakah makna dari kutipan ini? Untuk membantu kita baca penjelasan dari buku Kemenangan Akhir bab 2 yang dikutip juga oleh renungan hari ini. Kita baca dalam halaman 41 paragraf pertama. Kekafiran melihat, jika Injil menang, maka kuil-kuil dan mesbah-mesbahnya akan dimusnahkan.
Oleh sebab itu, ia memerintahkan pasukan-pasukannya untuk membinasakan kekristenan. Api penganiayaan telah disulut. Ia dalam kutipan ini adalah kekafiran. Oleh karena pekabaran Injil, kekafiran tahu bahwa mereka akan kalah. Oleh karena itu, kekafiran putuskan untuk binasakan kekristenan. Harta orang-orang Kristen dirampas, lalu diusir dari rumah mereka. Ada yang diejek dan didera, ada yang dibelenggu dan dipenjarakan. Tidak pandang bulu, apakah bangsawan atau hamba, orang kaya atau orang miskin, orang yang terpelajar atau orang-orang bodoh. Jika mereka adalah orang Kristen, semuanya sama, dibantai tanpa belas kasihan. Kemudian, dalam Kemenangan Akhir halaman 41 paragraf 2, Roh Nubuat melanjutkan, orang-orang Kristen dituduh dengan tuduhan palsu melakukan kejahatan yang mengerikan dan dinyatakan sebagai penyebab bencana besar seperti bahaya kelaparan, wabah, dan gempa bumi. Mereka dituduh sebagai pemberontak yang melawan kerajaan, sebagai musuh agama, dan sebagai wabah bagi masyarakat. Banyak yang dilemparkan kepada binatang buas atau dibakar hidup-hidup di amfiteater. Sebagian disalibkan, yang lain dibungkus dengan kulit binatang liar dan dilemparkan ke arena untuk dicabik-cabik oleh anjing-anjing ganas. Hukuman mereka sering dijadikan hiburan utama pada pesta-pesta umum. Kemana saja pengikut Kristus mencari perlindungan, mereka terus diburu seperti binatang mangsa. Mereka terpaksa mencari persembunyian di tempat-tempat terpencil yang tidak ada orang. Namun, Kemenangan Akhir halaman 42 paragraf 1 berkata, meskipun mengalami penganiayaan yang paling kejam, saksi-saksi Yesus ini tetap memelihara iman mereka tidak tercemar. Meskipun jauh dari segala kesenangan, tertutup dari sinar matahari, dan tinggal di dalam gelap di dalam tanah, mereka tidak mengeluh sedikit pun. Dengan kata-kata iman, ketabahan, dan pengharapan, mereka menguatkan satu sama lain untuk menanggung penderitaan dan kekurangan dan kesesakan. Kehilangan berkat-berkat duniawi tidak bisa memaksa mereka untuk menyangkal iman mereka pada Kristus. Pencobaan dan penganiayaan hanyalah langkah-langkah yang membawa mereka semakin dekat kepada perhentian dan upah mereka. Hal ini mengingatkan kepada mereka kata-kata Yesus, guru mereka, yang bila mana dianiaya demi Kristus, mereka akan sangat bersukacita, karena besarlah upah mereka di sorga. Sebab demikianlah juga nabi-nabi dianiaya sebelum mereka. Mereka bersukacita karena mereka dianggap layak menderita demi kebenaran. Dan nyanyian kemenangan berkumandang naik dari dalam api yang mengamuk. Oleh iman mereka memandang ke atas. Mereka melihat Kristus dan malaikat-malaikat menghadapi peperangan sorga, memandang kepada mereka dengan penuh perhatian dan menghargai kesetiaan dan keteguhan hati mereka. Satu suara turun dari tahta Allah kepada mereka, berkata, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Wahyu 2 ayat 10. Ini semua terjadi karena jemaat mula-mula mengabarkan Injil. Apakah setan berhasil? Oh tidak. Kemenangan Akhir halaman 42 paragraf 3 menjelaskan, sia-sialah usaha setan menghancurkan jemaat Kristus dengan kekerasan. Pertentangan yang besar di mana murid-murid Yesus menyerahkan hidup mereka tidak berakhir pada waktu para pembawa panji yang setia ini dibunuh. Mereka justru senang pada waktu mereka dikalahkan. Pekerja-pekerja Allah dibunuh, tetapi pekerjaannya maju terus dengan mantap. Kabar Injil itu terus tersebar dan jumlah pengikut-pengikutnya terus bertambah. Injil itu menerusi daerah-daerah yang tidak mudah dimasuki, bahkan sampai ke daerah kekuasaan Roma. Ribuan orang dipenjarakan dan dibunuh, tetapi yang lain muncul menggantikan tempat mereka. Dan mereka yang telah mati syahid oleh karena iman mereka yang teguh kepada Kristus telah diperhitungkan Tuhan sebagai pemenang. Mereka telah melakukan perjuangan dengan baik, dan mereka akan menerima mahkota kemuliaan bila mana Kristus datang kembali. Penderitaan yang mereka tanggung telah membuat orang-orang Kristen semakin dekat kepada satu sama lain dan kepada Yesus Kristus penebus mereka.
Inilah hasilnya mengabarkan Injil dengan giat dan bersifat menyerang. Menyerang bukan dengan perbuatan, tetapi melalui kehidupan. Dan meski terkesan kalah karena banyak yang dibunuh, tetapi malah itu wujud kemenangan Injil. Karena gara-gara penganiayaan tersebut, makin bertambah pengikut-pengikut Kristus. Perhatikan renungan hari ini mengutip dari buku Kemenangan Akhir bab 2 yang terdapat dalam Bersama Allah di Waktu Fajar halaman 74 paragraf 3. Orang-orang Kristen yang mula-mula itu memang adalah umat-umat yang istimewa. Tingkah laku mereka yang tidak bercela dan iman mereka yang tidak bisa dibengkokkan merupakan teguran yang senantiasa mengganggu ketentraman orang-orang berdosa. Inilah yang terjadi kepada Yesus. Ajaran dan kehidupannya menjadi teguran kepada dunia dan akhirnya dia dibunuh. Demikian juga mereka yang mengikut Yesus, oleh karena ajaran dan kehidupan mereka dalam Yesus akan menerima aniaya dan bahkan dibunuh juga. Sebab memang dunia tidak mengasihi Allah. Tetapi apa yang terjadi kemudian? Kemenangan Akhir halaman 43 paragraf 3 menjelaskan. Sekarang musuh besar ini berusaha memenangkan dengan tipu daya licik apa yang tidak dimenangkan dengan kekerasan. Penganiayaan dihentikan dan digantikan dengan daya tarik kekayaan duniawi yang berbahaya dan kehormatan duniawi. Para pemuja berhala telah dituntun untuk menerima sebagian iman Kristen, sementara mereka menolak kebenaran-kebenaran penting lainnya. Mereka mengaku menerima Yesus sebagai anak Allah dan percaya kepada kematian dan kebangkitannya, tetapi mereka tidak punya pendirian mengenai dosa dan tidak merasa perlunya pertobatan atau perubahan hati. Apakah setan berhasil? Ada berhasil. Kemenangan Akhir halaman 44 paragraf 2 melanjutkan. Kebanyakan orang Kristen pada akhirnya setuju menurunkan standar mereka, sehingga terbentuklah satu persekutuan antara kekristenan dan kekafiran. Terjadilah kompromi, saudaraku dalam Tuhan, antara kekafiran dan kekristenan. Dan inilah yang terjadi pada zaman sekarang ini, dan sudah masuk ke dalam gereja Advent yang sekarang ini. Itu sebabnya tidak ada lagi aniaya, sebab semua sudah sama, serupa, kompromi. Karenanya Roh Nubuat berkata dalam Kemenangan Akhir halaman 45 paragraf 1, akan selalu ada dua kelompok orang-orang yang menyatakan dirinya pengikut-pengikut Kristus. Sementara kelompok yang satu mempelajari kehidupan juru selamat dan dengan sungguh-sungguh memperbaiki kekurangan mereka, serta menyesuaikan diri dengan teladan mereka, kelompok yang lain menghindari kebenaran yang praktis dan mudah dimengerti, yang mengungkapkan kesalahan mereka. Kelompok yang manakah kita? Biarlah kita tergabung dalam kelompok yang tidak kompromi dengan dunia, kelompok yang mempelajari kehidupan Yesus dan sungguh-sungguh mau menjadi serupa dengan Yesus, yaitu dengan menerima Roh Kristus dalam hati kita. Pada bagian akhir pasal, Roh Nubuat bertanya, Kemenangan Akhir halaman 49 paragraf 4, berbunyi, lalu, mengapa penganiayaan itu nampaknya seperti tertidur? Sebab satu-satunya ialah bahwa jemaat telah menyesuaikan diri dengan standar duniawi. Oleh sebab itu, tidak menimbulkan perlawanan. Inilah yang terjadi dalam gereja yang sekarang ini, yaitu kompromi. Karenanya tidak ada aniaya. Oleh sebab itu, mari kita menjadi kelompok yang mengabarkan Injil yang disampaikan dengan pertempuran yang bersifat menyerang, yaitu melalui pekabaran dan kehidupan kita yang selaras dengan pekabaran dan kehidupan dalam Yesus. Agar api aniaya menyala kembali, pengalaman jemaat mula-mula menjadi bagian kita. Kiranya ini menjadi pembaruan bagi masing-masing kita, agar giat mengabarkan kebenaran firman Tuhan, sebab Yesus segera datang. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang baik sekali bagi kami, sehubungan dengan pengalaman jemaat mula-mula, di mana mereka oleh karena pengajaran dan kehidupan mereka
di dalam Yesus Kristus, mereka pada akhirnya dianiaya. Namun meskipun dianiaya, terkesan kalah, tapi itu malah wujud daripada pertambahan akan pengikut-pengikut Kristus. Semakin banyak yang mengikut Yesus oleh karena peristiwa penganiayaan itu. Dan inilah yang perlu kami hidupkan di zaman akhir ini. Kami perlu giat mengabarkannya. Meskipun mendatangkan aniaya, kami harus bersukacita, sebab itulah wujud daripada pertambahan jiwa-jiwa nantinya. Karenanya, tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, ubahkan kami menjadi saksi-Mu ya Yesus. Bersama kami sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.